Hai. Kayak biasa di channel ini kita akan bahas buku dan kebanyakan sih novel ya, untuk bahan belajar kita sebagai penulis pemula. Semua bagian diskusi yang kita highlight hari ini kita akan rangkum dalam tips and trick di akhir video. Jadi pastikan teman-teman harus nonton nih sampai habis. Buku kita hari ini berjudul Rianti. Ini karya dari Teti Wahyuni dan terbitnya di Lovrins. Nah, ini kita akan langsung bahas book performance-nya supaya langsung teman-teman lihat covernya. Di sini covernya warna gelap ya, dan ini ada siluet seorang wanita berhijab melihatan rahasia gitu ya, melihat sunrise atau sunset ini. Layoutnya menurut aku bunga-bunga seperti ini agak terlalu rame ya teman-teman ya, tapi ini aku suka ya, setiap bab pembukanya itu aku suka ya, gambar seorang perempuan itu tadi yang ini merupakan pastinya ilustrasi dari karakter utama kita ya teman-teman. Kalau untuk bahan bukunya sendiri seperti biasa Lovrins tetap ada pada standarnya ya, jadi bagus. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambah referensi nih, nanti mungkin mau menerbitkan karyanya, bisa lihat nih bagaimana sih penerbit Lovrins, berapa harganya, langsung lihat aja di media sosialnya, nanti aku letakkan semua di description box. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambah circle pertemanan dalam dunia tulis menulis, langsung aja nanti cek media sosial Kak Teti Wahyuni yang juga aku sudah letakkan di description box. So, Rianti karakter utama dari cerita ini baru selesai di wisuda dia. Aku jadi ingat cerita kita yang minggu lalu, si Sultan baru selesai wisuda, tetapi ini dia langsung dihadapkan pada rencana perjodohan ya dari orang tuanya ya kepada seorang pemuda di daerahnya. Jadi ini ceritanya settingnya ada dua, ada di Medan di mana si Rianti ini kuliah, dan juga satu lagi Aceh Singkil ya, tempat atau kampung dari si Rianti ini tadi. Awalnya dia menolak perjodohan itu, seperti biasalah nggak ada yang langsung terima perjodohan ya, tapi karena ayahnya juga kayak mana ya, langsung sakit dan meninggal dunia gitu, jadi ya udahlah gitu, akhirnya dia menerima perjodohan itu. Padahal dia menunggu si Arman nih, ada Arman tuh kakak seniornya di kampus ya, anak mapala gitu yang keren gitu ya, gondrong, dan mereka tuh deket, tetapi si Arman ini nggak pernah mengungkapkan cinta. Jadi si Rianti ini mau kayak mana ya, orang nggak dibilang cinta atau nggak dipastikan dia tuh kayak mana statusnya, ya udahlah akhirnya si Arman ini berusaha dilupakannya gitu ya, padahal cintanya ini si Rianti ini, si Armannya juga kayak gitu. Waktu saat mau pergi ke Singkil, si Arman ini udah mengungkapkan cinta tapi mundur gitu ya. Jadi pokoknya akhirnya itulah tropesnya yang kisah romantis yang kayak gitu. Akhirnya ya udah meninggallah bapak si Rianti ini, nikahlah juga dia si Rianti ini sama si Dani namanya yang dijodohkan ini. Nah, si Dani ini dari keluarga kaya raya, tapi kayaknya keluarganya nggak dukung si Rianti ini gitu, terutama kakak-kakaknya gitu kan. Dan sebenarnya si Dani ini punya rahasia dia. Tiba-tiba yang bikin shock si Rianti lah, ada cewek gitu ya, yang entah istrinya, entah pacaran, entah selingkuhannya, nggak tahu lah. Pokoknya mengganggu rumah tangga si Rianti ini, jadi mengubah kehidupan Rianti, benar-benar mengubah kehidupan Rianti itu menjadi 180 derajat yang tidak terbayangkan oleh pembaca juga. Rianti juga tidak membayangkan kehidupannya itu bisa seperti itu. Sebenarnya ya, kalau misalnya teman-teman baca cerita ini udah sering lah tropes yang kayak gini. Ya memang tropes itu pasti itu aja ya, namanya kisah romantis ya. Penghalangnya pasti mungkin dijodohkan gitu ya, orang tuanya gak setuju misalnya kayak gitu. Tapi ini beda teman-teman. Aku rasa ini adalah suatu kisah romantis yang bagus ya dibaca, dan aku salut sih sama mbak penulisnya, ini keren, eksekusinya cukup keren gitu ya teman-teman. Dan ceritanya digarap dengan menurut aku cukup apik ya, cukup rapi, setting juga lagi-lagi sama nolong ya. Settingnya itu di tempat yang jarang kita lihat, misalnya kayak di Aceh Singkil gitu ya. Nah, ini faktor yang bikin cerita ini jadi beda gitu, jadi punya taste sendiri dia. Nah, unsur budaya juga masuk ya ke dalam sini, baik unsur budaya dari segi cara ngomong dan sebagainya, itu sangat bikin jadi berwarna lah cerita ini gitu ya, jadi cukup baik gitu. Nah, kalau untuk plot, aku sangat suka dengan plotnya ya, penyusunannya aku katakan tadi, penyusunannya sangat rapi ya. Ini padahal ini traditional plot loh, ini traditional plot yang maju gitu aja, tapi dia penulisnya cukup sangat lihai mengatur tensi gitu ya. Jadi setiap bab itu kita kayak ada rasa penasarannya gitu. Ada tensinya tinggi, ada tensinya rendah, nanti dinaikkan lagi gitu ya. Jadi itu makanya aku bilang ini pastinya tulisan ini dipersiapkan dengan baik ya. Minimal untuk memikirkan bagaimana
plotnya itu bisa berjalan seperti itu. Misalnya tentang perubahan tindak tanduk ya, dari atau perubahan pemikiran, sehingga karakter itu bisa maju, cerita itu bisa maju dari perubahan pemikiran karakter ini. Dan perubahan itu ada alasannya gitu, alasannya itu cukup kuat ya teman-teman. Nah, alasan-alasan yang kuat itu yang membuat cerita fiksi itu terasa seperti nyata kan teman-teman. Nah, ini sangat kuat sekali yang membuat melontarkan si karakter ini menuju beat selanjutnya, menuju plot selanjutnya itu sangat kuat gitu, menuju dunia yang baru tuh sangat kuat. Misalnya kayak dia dijodohkan, dia memang harus melakukan itu gitu, dan gak hanya karena bapaknya meninggal aja. Nanti bisa dibaca sendiri kenapa dia kok harus menerima perjodohan itu kan membuat dia masuk ke dalam dunia baru. Itu sangat kuat alasannya teman-teman. Dan bagaimana caranya membuat si Rianti ini hanya punya satu pilihan itu, nggak bisa ke yang lain-lain lagi. Nah, itu adalah satu alasan yang sangat-sangat kuat untuk bisa berpindah ke dunia yang baru, dari status quo ke dunia yang baru. Alasannya sangat kuat di sini, dan itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Nah, karakternya ini berhubungan dengan karakternya ya, menempatkan karakter pada posisi yang memang nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi pertaruhan ceritanya sangat tinggi, itu bisa menguatkan alasan ceritanya. Jadi kalau dia nggak melakukan itu akan terjadi ini gitu. Kalau dia nggak melakukan yang satu ini, dia akan terjadi sesuatu yang besar terhadap dirinya. Jadi buku ini, novel ini memang membuat atau memberikan ruang pada Rianti untuk bertumbuh setumbuh-tumbuhnya, sehingga konfliknya itu sangat-sangat terasa sekali gitu sama kita gitu ya. Nah, gaya ceritanya juga aku suka ya, cukup mengalir, dan dialognya tuh yang bener-bener keren ya teman-teman. Kalau misalnya kita tinggal di daerah Medan atau di daerah Aceh kan, Aceh itu hampir mirip ya, apalagi yang dalam perbatasan hampir mirip ngomongnya itu sama orang Medan gitu ya, hampir mirip. Paling mungkin logatnya aja yang beda, dipengaruhi sama bahasa kesukuannya, tapi kalau udah pakai bahasa Indonesia hampir mirip gitu ya. Dan memang waktu di Medan itu si gaya ceritanya itu memang Medan sekali. Waktu di Singkil juga disesuaikan lagi gitu sama penulisnya. Itu aku bagus sekali, keren sekali yang seperti itu. Nah, itu jadi udah pas sekali nih gaya ceritanya, aku suka. Dan itu juga yang menolong ya cerita ini menjadi cerita yang luar biasa gitu. Nah, kalau tata bahasa apa ya, aku nggak punya catatannya banyak nih untuk tata bahasa. Grammarnya tipenya adalah sedikit ya, masih dalam tahap wajar dan bisa dimaklumi sekali. Dan ini pasti sudah melalui atau melampaui proses self editing yang cukup bagus gitu ya. Jadi aku senang sekali dengan tata bahasa yang sudah cukup rapi. Dan secara keseluruhan isi buku ini keren sekali, cocok sekali untuk bacaan-bacaan ringan tetapi sebenarnya memiliki konflik-konflik yang berat ya. Apalagi kalau kita juga mengalami hal yang sama, relate masalah rumah tangga yang ada perselingkuhannya gitu ya. Kita udah mengorbankan cinta kita untuk sebuah perjodohan, tapi di dalam perjodohan atau dalam pernikahan itu kita nggak bahagia, tapi ya tetap harus mempertahankan pernikahan itu gitu loh. Gimana ya, karena memang juga mungkin karena sering bersama sama si Dani ini ada juga rasa cinta gitu, tapi ya kok kayak gitu ya, ngenes sekali. Dan nanti akankah jumpa dengan si Arman, karena Arman ini juga jumpa nanti dia juga udah punya anak ya. Aduh, memang bingung lah. Pokoknya seru lah, kisah Rianti ini sangat-sangat worth it sekali baca. Aku akan bacakan sedikit ya, supaya teman-teman nanti bisa kayak membayangkan gitu ya, kayak mana sih isinya ini. Dan gaya cerita dari penulisnya ini menurut aku sih bagus ya. Makam Bapak Ria basah. Ria mengucurkan perlahan air dari cerek aluminium berulang kali ke atas gundukan tanah merah bertabur bunga di hadapannya. Para pelayat mulai kembali ke rumah masing-masing, satu persatu, menyisakan Ria dan ibunya berdua saja. Air mata Ria seakan-akan tidak ada habisnya. Dalam diam-diam menyesal banyak hal. Saat terakhir kali bapaknya menelepon, Ria menyesal menjawab semua tanya bapaknya dengan setengah hati. Hanya jawaban singkat, iya dan iya. Terlebih saat bapaknya menyebutkan perihal perjodohan yang direncanakan. Jika biasanya Ria bisa berlama-lama mengobrol dengan bapak, tetapi tidak untuk kali terakhir. Ria juga menyesali ketidakterus-terangan sang ibu, bahwa saat meneleponnya semalam bapaknya sudah seminggu di rumah sakit dalam keadaan hilang kesadaran. Gadis itu mendesah, jika saja sebelumnya sang ibu mau jujur, mungkin hati Ria tidak akan sehancur itu saat melihat bentangan tikar sudah menghiasi lantai rumah subuh tadi. Jika saja ibunya mengatakan bagaimana kondisi sang bapak lebih awal, mungkin dia akan sempat meminta maaf dan mengobrol lebih banyak untuk terakhir kali. Terakhir, jika ibunya mengatakan semua lebih awal, pasti dia akan memiliki kesempatan memberi kabar kepulangannya kepada Arman, lelaki yang diam-diam sudah begitu dia rindukan. Jadi ini kondisi pergolakan hati yang tadi sangat kuat untuk melontarkan si Rianti ini pada
dunia baru ya, yang membawa cerita ini bisa lebih maju. Kita sekarang masuk ke tips and trick. Yang pertama teman-teman, kalau misalnya kita memiliki setting yang berbeda gitu ya, karakter yang berbeda, itu sebaiknya kita sesuaikan cara bicaranya gitu ya, sesuai dengan setting atau lokasi dari tempat cerita itu berlangsung. Nah ini bisa menambah warna dari cerita ini ya. Contohnya dalam buku Rianti ini sangat-sangat, semua setting, dialog dan semuanya itu sangat-sangat menambah sekali warna dari buku ini menjadi sesuatu yang beda ya. Terus yang kedua teman-teman, kalau kita memegang teguh premis itu tidak akan bertele-tele pada awal seperti ini, walaupun ini dimulai dari ini traditional plot, tapi sama sekali tidak membosankan, karena memang langsung masuk nih ke konfliknya. Bahwasanya abis wisuda dia nggak lama-lama di tempat wisuda itu, karena nggak ada yang terlalu penting terjadi dalam wisuda itu. Kita tahu aja di abis wisuda langsung itu dia dijodohkan itu. Jadi memang ini cepat sekali masuk ke dalam premis, dan ini konfliknya banyak sekali ya teman-teman. Pengaturan konflik ya, tensinya bisa dipelajari nanti teman-teman ya dari buku Rianti ini, bagaimana sih mengatur konflik supaya tensinya itu naik turun dan bisa mempermainkan emosi kita sebagai pembaca. Jadi kalau teman-teman suka dengan cerita-cerita romantis model tropes yang dijodohkan seperti ini, kasih tak sampai tapi nanti endingnya, aku suka sekali endingnya ini karena endingnya happy endingnya teman-teman. Rahasia tapi ini happy ending. Jadi ini bisa langsung teman-teman pesan ke Lovelyns. Sekarang juga aku berterima kasih banyak nih pada Lovelyns, dan mohon maaf jika ada kekurangan di dalam review. Aku juga ingin berterima kasih kepada teman writers yang sudah menonton video ini sampai habis. Aku titip pesan ya, selalu bersemangat ya teman-teman, jaga kesehatan, tetaplah terus berkarya.